Halo pemirsa, selamat pagi. Bocah perempuan di Kendal, Jawa Tengah dipaksa ayah kandungnya untuk bakar diri. Ironis, penganiayaan terjadi karena pelaku sakit hati digugat cerai istrinya. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sedang. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur sama Kupang 365 Pemirsa, mabuk minuman keras, sejumlah pemuda pengunjung kafe di Lamongan, Jawa Timur berbuat onar hingga terlibat tawuran. Aksi pelaku membuat para pengunjung lain emosi hingga terjadi saling pukul dan lempar gelas. Rekaman video amatir keributan antar pengunjung kafe ini dipicu dari seorang pemuda mabuk membuat onar viral di media sosial. Tawuran yang juga melibatkan pengunjung hingga terjadi saling lempar menggunakan gelas dan kursi ini terjadi tiba-tiba dan sangat cepat. Saksi menyebut kejadian berawal saat seorang pemuda mabuk diprotes pengunjung lain karena bernyanyi dalam keadaan mabuk di atas panggung. Tak terima ditegur, pemuda mabuk dan beberapa temannya terlibat perkelahian dengan pengunjung lain. Pengunjung lain yang coba melerai ikut emosi juga terlibat keributan dengan pengunjung lainnya. Itu ada salah satu pengunjung yang dia itu dalam kondisi mabuk dan dia ingin menyumbangkan lagu tapi dengan suara yang mohon maaf agak kurang bisa didengar oleh teman-teman yang lain. Jadi dari pihak aula pun sudah menegur, tapi karena dalam posisi mabuk jadi mereka itu ya kayak seperti tidak terima gitu, Mas. Sejumlah pelaku diamankan termasuk 2 orang pemuda mabuk pemicu keributan. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Berkedok Pak Ogah, sejumlah preman Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Para preman melakukan pungutan liar atau pungli pada sopir mobil pengangkut barang dan sopir bajai. Video rekaman aksi pungli ini viral di media sosial. Video amatir merekam saat seorang preman melakukan pungutan liar terhadap supir mobil box pengangkut barang saat akan keluar dari gedung Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berbekal rekaman video yang viral di media sosial ini, polisi melakukan penyisiran dan menangkap satu persatu terduga preman. Modus pelaku berpura-pura menjadi Pak Ogah dan memalak para supir Rp10.000 hingga Rp20.000. Sedikitnya 10 orang preman berkedok Pak Ogah ini ditangkap polisi. Kita amankan ada 10 orang. Jadi modusnya begitu ada truk barang atau mobil yang membawa dagangan atau membawa barang dagangan mau keluar dari pasar Blok F, Pasar Tanah Abang, mereka menghalang-halangi modusnya. Menghalang-halangi dan sengaja membuat mobil tidak bisa keluar. Akhirnya sopir memberikan uang. 10 orang preman dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, ratusan warga memadati rumah sakit di Jember, Jawa Timur hendak mengambil paksa jenazah pasien COVID-19.
Ironis, aksi warga dipicu video provokatif yang diunggah seorang remaja di sosial media yang menyebutkan pasien meninggal bukan karena COVID, tapi jatuh di toilet. Dibawa ke rumah sakit Ajung dianggap corona. Berarti kan udah beres ini rumah sakitnya. Video kerumunan warga di depan rumah sakit ini viral di media sosial setelah diunggah Rio Ramadhani, pemuda asal desa Ajung, Jember, Jawa Timur. Akibatnya ratusan warga berbondong-bondong memadati rumah sakit meminta jasad pasien dimakamkan tanpa mengikuti prosedur COVID-19. Polisi pun langsung datang ke lokasi. Dari pemeriksaan, ternyata video unggahan Rio hanya berita bohong atau hoax. Konfirmasi dari rumah sakit menunjukkan hasil swab pasien positif COVID-19. Rio pun ditangkap meminta maaf, mengaku menyesal dan hanya iseng. Karena ulah perbuatan saya menyebarkan video yang belum tahu kebenarannya tentang COVID-19 yang ada di rumah sakit. Mereka sudah membuat narasi yang bersifat potensi memprovokasi dan menimbulkan keresahan. Pada yang bersangkutan, sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan, kami lakukan pembinaan. Warga diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum mengunggahnya di media sosial agar tidak menimbulkan keresahan. Rio terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah, serta saat ini dalam pengawasan ketat kepolisian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, hasil tes urin artis dan musisi Anji positif mengkonsumsi narkoba. Anji ditangkap polisi di studionya di Cibubur, Jakarta Timur dengan barang bukti ganja. Polisi telusuri jaringan pengedar ganja tersebut. Artis dan musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji tak berkomentar setelah dirinya ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Anji ditangkap di studionya wilayah Cibubur, Jakarta Timur dengan barang bukti ganja. Mantan vokalis band Drive ini masih dalam pemeriksaan Polres Metro Jakarta Barat. Anji juga menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk tes urin. Apa saja dilakukan pemeriksaan? Ya, semua itemnya ya dicek seperti tensi, suhu dan sebagainya, termasuk di swab, termasuk juga kita lakukan lagi pemeriksaan urin kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan narkobanya. Ya, itu yang kita lakukan prosesnya hari ini. Polisi masih terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menjerat musisi Anji, termasuk menelusuri jaringan peredaran narkoba yang menjual barang haram tersebut. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Seprio, dan Jaka Sansa melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap peredaran 1,1 ton sabu jaringan internasional Timur Tengah dan Afrika di apartemen di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. 7 tersangka ditangkap, 2 diantaranya warga negara Nigeria. Tim Satgas Narkoba Gabungan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu jaringan internasional. Sabu seberat 1,1 ton lebih berhasil disita dari 4 lokasi berbeda bersama sejumlah pelaku. Salah satunya ditemukan di dalam kamar di salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Pusat. Dari lokasi petugas menemukan ratusan kilogram sabu, sementara pelaku pemilik sabu masih dalam perburuan. 1,1 ton barang bukti sabu yang diungkap ini diduga berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Pengungkapan peredaran sabu ini berawal dari terungkapnya ratusan kilogram sabu di sebuah hotel di kawasan Tanah Abang beberapa bulan lalu. Sejak Mei hingga saat ini, total sabu yang telah disita petugas jumlahnya mencapai 3,6 ton. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga mengamankan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, 5 orang warga negara Indonesia dan 2 lainnya warga negara Nigeria. Di
akhir Mei sampai dengan bulan Juni yang terus dikembangkan di 4 TKP. Telah diamankan 5 warga negara Indonesia, inisial NR, HA, AS, NB, dan EK, serta 2 warga negara asal Nigeria, CSN dan UCN, di mana dari hasil pendalaman barang-barang ini berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Pengungkapan ini dilaksanakan di 4 tempat, yaitu di Gunung Sindur pada saat itu sebesar 393 kg, kemudian yang kedua di Pasar Modern Bekasi sebesar 511 kg, yang ketiga di apartemen Basura Jakarta Timur, dan yang keempat di apartemen Grand Pramuka. Ketujuh pelaku saat ini ditahan di Mapolda Metro Jaya terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, emak-emak pemilik warung nekat mengejar dan menghajar seorang wanita yang mencuri dompetnya berisi uang 8 juta rupiah. Pelaku awalnya berpura-pura belanja di warung korban. Kejar-kejaran pelaku dan korban terekam CCTV. Wanita pencuri dompet ini menaiki sepeda motor mendatangi warung di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Modusnya pura-pura belanja. Pelaku mengincar dompet berisi uang 8 juta rupiah milik Irma Suryani, pemilik warung. Menyadari dompetnya dicuri, wanita 56 tahun ini langsung mengejar dan menahan pelaku yang hendak kabur naik motor hingga keduanya terjatuh. Pelaku tak mengaku tetap mencoba kabur. Korban kembali menahan motor hingga terseret beberapa meter dan keduanya kembali terjatuh. Korban langsung mengambil dompet dari kantong belanja, sementara pelaku langsung kabur menghindari kepungan massa. Dompetku kan dalam masukannya yang terakhir di kantongnya di mukul kan. Jadi waktu jatuh tuh jadinya berguling-guling kan. Malam tiang masukanku dari undanya. Cina lo calik. Dompet waktu ngucap-ngucap ya rasa. Ciri-ciri pelaku, rambut panjang berwarna coklat, tinggi sekitar 160 cm, pelaku kabur ke arah Bukit Tinggi. Korban mengalami luka-luka akibat 2 kali terjatuh, berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, seorang wanita nyaris jadi korban jambret pengendara motor saat berjalan kaki usai membeli nasi goreng. Pelaku pura-pura menanyakan alamat. Aksi pelaku terekam CCTV. Wanita ini sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumah usai membeli nasi goreng di Gang Pelita Medan, Jalan Karya, Sumatera Utara. Tiba-tiba pelaku naik sepeda motor menghampiri korban, pura-pura menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik tas korban, namun korban berhasil menghindar dan menepis tangan pelaku. Pelaku langsung kabur. Nasi goreng malam, udah itu pulang beli nasi goreng, ditengok orang numpang tanya katanya, tanya siapa, tiba-tiba dia mau nyampret, tapi perempuan tadi gini. Jadi nggak dapetnya. Warga diimbau hati-hati dan waspada pelaku penjambretan dengan modus menanyakan alamat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, hanya dalam 5 detik pencuri menggasak sepeda motor di depan rumah korban di Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku mudah mencuri karena motor ditinggal pemiliknya dalam kondisi menyala sedang dipanaskan di depan rumah. Hanya dalam 5 detik, pria ini membawa kabur sepeda motor yang sedang dipanaskan pemiliknya di depan rumah di Jalan Gedong, Taman Sari, Jakarta Barat. Saat kejadian, pemilik motor lalai meninggalkan motornya dalam kondisi mesin menyala di depan rumah. Melihat aksi pelaku, pemilik motor sempat berteriak, namun pelaku sudah kabur.
Oh, itu motor lagi dipanasin. Jadi saya mau ke dalam mau ngambil bangku buat anak. Jadi pas saya di dalam mau keluar motor udah nggak ada. Bawa kabur. Pas itu diteriakin orang pada nggak ini. Atau pas dikejar orangnya udah hilang. Iya. Aksi pencurian motor ini telah dilaporkan ke Mapolsek Taman Sari. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Istri nekat palsukan surat tanah milik suami dibunuh usai berhubungan intim. Korban diduga berselingkuh dengan pria lain hingga tega menganiaya anak kandungnya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.